Pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, yaitu IPS kelas 8 semester ganjil. Interaksi antar negara-negara ASEAN akan membahas mengenai yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama. Yang ketiga, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang keempat, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan kali ini, yang akan kita bahas hanya 2 sub, yaitu mengenai pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama. Untuk poin yang ketiga dan keempat, akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Faktor pendorong interaksi negara-negara ASEAN. Yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Itu dilihat dari kesamaannya. Sedangkan dilihat dari perbedaan sumber daya pangan, di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Sedangkan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong yang kedua yaitu adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis itu juga akan memunculkan adanya kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi yang disebut dengan ASEAN. Sedangkan faktor penghambat interaksi antar negara-negara ASEAN, yang pertama, adanya perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Penghambat yang kedua yaitu adanya konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Faktor penghambat yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat memenuhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga akan mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Faktor penghambat yang keempat, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi,
dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Subbahasan yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama. Yang akan kita bahas mengenai bentuk kerjasama di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Salah satunya yaitu ekonomi. Bentuk kerjasama yang akan kita bahas yang pertama tentang sosial dan budaya. Yang kedua tentang politik dan keamanan. Yang ketiga yaitu kerjasama di bidang pendidikan. Yang keempat kerjasama di bidang ekonomi. Untuk selanjutnya akan kita kulas satu-satu mengenai kerjasama keempat bidang ini. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Demikian bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Sedangkan bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan, contohnya yang nyata yang terjadi saat ini yaitu Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang kedua, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kerjasama yang ketiga yaitu di bidang pendidikan. Contohnya, dalam bidang pendidikan, adanya ASEAN Council of Teachers Convention yang diadakan di Sanur, Denpasar pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 12 tahun 2012. Di mana pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan yang kedua yaitu adanya penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia juga memberikan beasiswa
pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Contoh lainnya yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional ASEAN. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional yang diadakan pada tahun 2015. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN di Tokyo di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan ASEAN terutama beras untuk menanggulangi krisis pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN, antara lain membangun pabrik pupuk urea di Aceh atau Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik pupuk urea di Malaysia. Demikian video tentang interaksi antar negara ASEAN. Terima kasih. Silakan tunggu video kelanjutan materi ini di kesempatan berikutnya.